العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para hadirin beserta para pendengar radio Mu'ad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan kita di malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di tempat ini selepas melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian yang insyaallah ta'ala semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk bagi kita sekalian. Sebagaimana biasa menghadirkan kajian pembahasan kitab Bulughul Maram yang dibawakan oleh Al-Ustaz Zaizan Zainal Mursalin LC Habibullah ta'ala yang akan melanjutkan pembahasan kita dalam kesempatan yang lalu. Baiklah, sebagaimana biasa setelah pembahasan ini kami juga mengundang bagi anda berinteraksi khusus bagi kita bisa berinteraksi bersama dengan narasumber kita melalui layanan SMS di 0852 99331996. Baik, untuk selanjutnya mari bersama-sama kita mendengarkan kajian kita yang akan dibawakan oleh Ustaz dan kepada Ustaz Fadil Mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa syukru lahu wa qad ta'addana biziyadati liman syakar wa usalli wa usallim ala sayyidil bashar asy-syafi'ul musyaffa'u fil mahsyar man kaddat aynun binadar wa ma sami'at udhunun bi khabar wa ala alihi wa ashabihi sadatil gharar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini kita sekalian dapat kembali bermuajahah dalam kajian kitab Bulughul Maram. Dan biidznillah taala kita akan melanjutkan pembahasan seputar masalah qiyamul lail dan salat witir. Di antara hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di dalam bab salatun nawafil. Dan biidznillah ta'ala kita akan langsung saja saya bacakan beberapa hadis karena cukup panjang atau cukup banyak hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan ini. Yang akan pertama kita bahas adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hadis yang ke-12 di cetakan kitab Bulughul Maram yang umumnya ada di hadapan antum sekalian. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salatul laili masna masna, salat malam itu dua rakaat. Fa idza khasyiya ahadukumus subha, maka apabila salah seorang di antara kalian khawatir memasuki waktu subuh, yakni sebelum dia selesai melaksanakan salat qiyamul lail, shalla raka'atan wahidatan, hendak melaksanakan salat satu rakaat, tutir lahu ma qad shalla, sebagai bentuk witir dari salat yang telah dia lakukan. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa lil khamsati wa sahih Ibnu Hibban bilafzin, dan diriwayatkan oleh imam yang lima dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dengan lafaz salatul laili wan nahari masna masna, salat malam dan salat siang itu adalah dua rakaat. Wa qala an-Nasa'i, dan diriwayatkan oleh Imam Nasa'i
sebaik-baik salat setelah salat fardu itu adalah salat malam. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Wa Nabi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, dan dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu adalah merupakan hak atas setiap muslim. Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Maka barang siapa yang hendak melaksanakan salat witir 5 rakaat, maka hendaklah dia melakukannya. Wa man ahabba ayyutira bi salat falyaf'al. Barang siapa yang hendak melakukannya dengan 3 rakaat, maka hendaklah dia melakukannya. Wa man ahabba ayyutira bi wahidah falyaf'al. Dan barang siapa yang ingin melaksanakannya 1 rakaat, maka hendaklah dia pun mengerjakannya. Rawahul arba'ah ila Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam yang 4 dari Ashabu Sunan kecuali Imam Tirmidzi wa Sahih Ibnu Hibban, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Kemudian warajihun Nasai waqfahu, sedangkan Imam Nasai rahimahullah ta'ala beliau merajihkan kemauqufan daripada baterainya mungkin. Baik. Kita lanjutkan. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau menuturkan, laisal witru bihatmin kahayatil maktubah. Bukanlah salat witir itu adalah sesuatu yang mesti dilakukan sebagaimana halnya salat wajib. Walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia adalah merupakan sebuah amalan yang sunnah yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa hasanahu al-Hakim wa sahahu atau wa hasanahu wa rawahu al-Hakim wa sahahu. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i, dan beliau menghasankannya, serta diriwayatkan oleh Imam Hakim dan beliau mensahihkannya. Wa an Jabirin radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi Ramadan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melaksanakan salat tahajud pada bulan Ramadan. Tsumman tadaruhu minal qabilah falam yakhruj. Kemudian pada malam berikutnya para sahabat menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak keluar. Wa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda setelah lama tidak keluar dari rumah beliau dan ditunggu oleh para sahabatnya, beliau kemudian bersabda, inni khasyitu ayyuktaba alaikumul witru. Aku khawatir salat witir akan diwajibkan atas kalian. Rawahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Wa an Kharijah ibn Hudzafah, dan diriwayatkan dari Kharijah ibn Hudzafah, qala, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha amaddakum bisalatin hiya khairun lakum min khumurin na'am. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kalian sebuah salat yang mana dia itu lebih baik daripada unta yang berwarna merah. Kita ketahui bahwasanya unta berwarna merah ini adalah merupakan
harta termahal di kalangan bangsa Arab saat itu. Qulna, kemudian para sahabat mereka bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah? Salat apakah yang dimaksud? Yang dimaksud tersebut wahai Rasulullah? Qala, beliau kemudian menjawab, al-witru ma baina salatil isya ila salatil fajri. Ya, dia adalah salat witir yang dilakukan antara setelah kita melaksanakan salat isya sampai matahari sampai terbitnya fajar. Rawahul khamsah ila Nasa'i. Diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali An-Nasa'i, wa sahihul Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Wa rawa Ahmadu an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih. Dan hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya semisalnya. Wa an Abdullah ibn Buraidah an abih, dan diriwayatkan dari Abdullah ibn Buraidah dari bapaknya radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-witru haqqun. Witir itu adalah merupakan sebuah kebenaran. Faman lam yutir falaysa minna. Barang siapa yang tidak melaksanakan salat witir, maka bukan dari golongan kami. Akhrajahu Abu Dawud bisanadin layyin. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang lemah. Wa sahahul Hakim. Namun disahihkan oleh Imam Hakim. Walahu syahidun dha'ifun an Abi Hurairah inda Ahmad. Dan hadis ini memiliki hadis atau riwayat pendukung, namun riwayat pendukungnya juga ini adalah lemah dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau menuturkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah baik pada bulan Ramadan atau di luar Ramadan melaksanakan salat lebih dari 11 rakaat. Yusalli arba'an, beliau melaksanakan salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihin, dan janganlah engkau tanyakan tentang bagaimana indahnya bacaan Rasulullah, salatnya Rasulullah, dan jangan pula engkau tanyakan bagaimana panjangnya salat beliau. Tsumma yusalli arba'an, kemudian beliau salat kembali 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa qulihin, dan janganlah pula engkau bertanya tentang bagaimana indah dan bacaan dan panjangnya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yusalli salasan, kemudian beliau melaksanakan salat 3 rakaat. Qalat Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau kemudian berkata, faqultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira? Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum engkau melaksanakan witir? Qala ya Aisyah. Rasulullah kemudian menjawab, wahai Aisyah, inna ainai tanaman wala yanamu qalbi. Sesungguhnya kedua mataku tertidur, tetapi hatiku tidak tertidur. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahuma anha, dan diriwayatkan juga di dalam riwayat yang lain juga dari hadis Ummul Mukminin, kana yusalli minal laili 10 rakaat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan salat suatu malam 10 rakaat, wa yutiru bi sajdah, dan kemudian beliau melakukan witir dengan 1 rakaat, wa yarka'u rak'atail fajr, kemudian setelah itu Rasulullah melaksanakan salat 2 rakaat salat sunnah fajar, fatilka 13, berarti jumlahnya adalah 13. Wa anha radhiyallahu anha, dan juga diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rakaah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam 13 rakaat, yutiro min dzalika bi khams. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat witir darinya dengan 5 rakaat.
wala yajlis fi syai'in illa fi akhiriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak duduk kecuali di rakaat yang terakhir. Wa anha radhiyallahu anha juga diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau menuturkan, min kulli lail qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantaha witruhu ila sahar. Dari sepanjang malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan witir dan witirnya itu berakhir sampai waktu sahur. Hadis muttafaqun alaih. Wa an Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn As, semoga Allah meridhoinya, beliau menuturkan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda kepadaku, ya Abdullah, la takun misla fulan kana yaqumu minal lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Dia dahulu melaksanakan salat malam, kemudian saat ini dia tidak lagi suka melaksanakan salat malam. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, autiru ya ahlal Qur'an fa innallaha witrun yuhibbul witra. Lakukanlah salat witir wahai ahlul Quran, karena sesungguhnya Allah itu witir, ganjil, dan mencintai sesuatu yang, atau mencintai salat witir. Ya, kalau kita terjemahkan dan mencintai yang ganjil, nah, jadi kurang tepat kalau dalam bahasa Indonesianya. Ya, witir di sini adalah salat witir. Rawahul khamsah wa sahahu Ibnu Huzaimah. Diriwayatkan oleh Imam yang 5 dan disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Jadikanlah salat kalian di waktu malam itu adalah salat witir. Hadis muttafaqun alaih. Jadikanlah akhir salat kalian pada waktu malam salat witir. Hadis muttafaqun alaih. Wa an Talq ibn Ali radhiyallahu an, dan dari Talq ibn Ali radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la witrani fil lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam yang 3 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, dan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu beliau menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabbihi isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Dan dari Ubay bin Ka'ab beliau menuturkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat witir dengan membaca surat Al-A'la, surat Al-Kafirun, dan surat Al-Ikhlas. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud serta Nasa'i, wa zada wa la yusallim illa fi akhiriha. Dan Imam Nasa'i menambahkan, dan beliau alaihi salatu wasalam tidak melaksanakan salam kecuali di rakaat yang terakhir. Wali Abi Dawud, dan diriwayatkan dari Abi Dawud atau diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi semisalnya an Ummul Mukminin Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, wa fihi, dan di dalam disebutkan kullu suratin fi raq'ah, setiap surat dalam satu rakaat, wa fil akhirah, dan di rakaat yang terakhir qul huwallahu ahad wal muawwidatain, dan di rakaat yang terakhir beliau membaca qul huwallahu ahad dan muawwidatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, awtiru qabla an tusbihu, lakukanlah oleh kalian witir ya sebelum kalian memasuki waktu subuh. Rawahu Muslimun
wal Ibnu Hibban, diriwayatkan Imam Muslim, wal Ibnu Hibban, dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, man adraka subha wa lam yutir fala witralah. Barang siapa yang memasuki waktu subuh sedangkan dia belum melaksanakan witir, maka tidak ada witir baginya. Wa anhu, dan diriwayatkan pula dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man nama anil witri aw nasiyahu falyusalli idza asbaha aw dzakar. Barang siapa yang ketiduran dari melaksanakan witir atau dia lupa, maka hendaklah dia melakukannya apabila telah memasuki waktu pagi atau ketika dia mengingatnya. Rawahu al-khamsah ila Nasa'i, diriwayatkan Imam yang 5 kecuali An-Nasa'i. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dan dari Jabir radhiyallahu taala anhu qala, beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalah. Barang siapa yang khawatir untuk tidak bangun di akhir malam, maka hendaklah dia melaksanakan sholat witir di awal malam. Wa man tami'a ayyaqum akhirahu falyutir akhiral lail. Dan barang siapa yang memiliki kesungguhan, memiliki keyakinan dan dugaan kuat untuk bangun di akhir malam, maka hendaklah dia melakukannya di akhir malam. Fa inna sholata akhiril laili masyhudah, karena sholat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat. Wa dzalika afdal, dan itu lebih baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu an, dan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza tala'al fajru faqad dhahaba waqtu kulli laili wal faqad dhahaba waqtu kulli salatil laili wal witri. Apabila fajar telah terbit, maka telah berakhirlah atau telah hilanglah waktu setiap sholat malam dan sholat witir. Fa'autiru qabla al-fajr, maka lakukanlah witir sebelum sholat fajar. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan Imam Tirmidzi. Wa ana Aisyah radhiyallahu taala anha, dan diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah, qalat, beliau menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu masyaallah. Taib, ini hadisnya yang ke-31 akan kita bahas di pertemuan yang akan datang berkenaan dengan sholat duha dan beberapa hadis setelahnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis yang telah kita bahas tadi berkenaan dengan sholat witir. Berkenaan dengan sholat witir dan qiyamul lail. Dari sekian banyak hadis yang kita bahas, manakala kita cermati kebanyakan perawi yang meriwayatkan hadis tentang qiyamul lail dan sholat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa sahabat yang meriwayatkannya? Diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini mengisyaratkan kepada satu faidah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa melaksanakan sholat tahajud, dan beliau membangunkan keluarganya. Dan beliau alaihi salatu wasallam membangunkan keluarganya. Oleh sebab itu dalam SMS dakwah yang kita kirimkan tadi pagi, bagi ikhwah yang mendapatkannya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang suami yang bangun malam lalu mengerjakan sholat malam, kemudian ia membangunkan istrinya, lantas ia ikut sholat bersamanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi beliau alaihi salatu wasallam nampaknya adalah rutin melaksanakan sholat tahajud bersama dengan istrinya. Karena apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sholat tahajud ini adalah kondisi yang umumnya tidak diketahui oleh para sahabat yang lain. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat tahajud di dalam rumah beliau alaihi salatu wasalam. Oleh sebab itu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini juga menunjukkan kepada keutamaan beliau, di mana beliau
radhiyallahu ta'ala anha As-Siddiqatu binti Siddiq itu adalah sangat mengetahui petunjuk-petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah sosok suri toladan bagi para akhwat di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu faidah yang kita pahami dari sekian banyak riwayat yang kita kaji pada malam hari ini. Berkenaan dengan sholat witir, ada minimal 5 masalah pokok yang dapat kita simpulkan dari hadis-hadis yang telah kita baca tadi. Yang pertama adalah tentang hukum melaksanakan sholat witir, di mana para ulama rahimahumullah ta'ala ada 3 pendapat, yakni para ulama berbeda pendapat, dan manakala kita simpulkan dari pendapat-pendapat para ulama itu minimal ada 3 pendapat para ulama rahimahumullah ta'ala tentang hukum sholat witir. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mewajibkan sholat witir. Oleh sebab itu di dalam mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, sebagian dari para ulama mereka mengatakan bahwa sholat wajib itu ada 6, bukan lagi 5. Satunya adalah witir, ya. Dan di antaranya adalah berhujjah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ya. Al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Witir adalah sebuah hak, ya. Maka barang siapa yang tidak melaksanakan sholat witir maka bukan dari golongan kami. Oleh sebab itu sebagian ulama menjadikan witir ini adalah sebagai barometer keislaman seseorang. Ya, sebagian termasuk diantaranya adalah Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, ya, ketika ditanya tentang orang yang tidak melaksanakan sholat witir, Imam Ahmad mengatakan dzaka rajulun su, itu orang yang jelek gitu. Jadi orang yang tidak melaksanakan sholat witir itu orang dianggap sebagai orang yang bejat oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sehingga kemudian sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya sholat witir itu wajib bagi mereka yang melaksanakan sholat tahajud. Adapun bagi mereka yang tidak melaksanakan sholat tahajud, maka tidak wajib untuk sholat witir. Ya, ini ada juga sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Dan yang rajih adalah pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasannya sholat witir itu adalah sunnah. Namun sunnahnya adalah sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat ditekankan. Mengapa kita tidak katakan hukumnya adalah wajib? Karena di sana ada sebuah hadis, ya, sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang A'rabi, ya, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum Islam atau tentang amalan-amalan yang wajib untuk dia lakukan ketika atau setelah dia masuk Islam, maka saat itu kemudian Al-Arabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal alayya ghairuha? Ya, orang Arab Badui ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, setelah Rasulullah menyebutkan sholat 5 waktu, saat itu kemudian seorang Arab Badui ini bertanya kembali kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ada sholat lain yang wajib bagi saya atau atas diri saya? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la illa an tatawwa. Katanya tidak ada lagi yang wajib kecuali jikalau kamu mau melakukan amalan sunnah. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, andaikan bukan karena hadis ini, maka kita katakan, ya, sholat witir itu hukumnya wajib. Tetapi ketika Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa tidak ada lagi sholat yang wajib selain sholat 5 waktu kecuali jikalau kita sunnah, ini menunjukkan bahwasannya sholat witir itu adalah bukan wajib. Demikian juga hadis dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat witir di atas kendaraan. Ya, beliau alaihi salatu wasallam melaksanakan sholat witir di atas kendaraan. Padahal kita ketahui bahwasannya beliau alaihi salatu wasallam tidak melaksanakan sholat sunnah di atas tidak melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan. Beliau alaihi salatu wasallam senantiasa turun dari kendaraannya untuk melaksanakan sholat dengan melakukan atau memenuhi rukun sholat, yaitu berdiri.
Sehingga tatkala kemudian sholat witir dilakukan di atas unta beliau alaihi salatu wasalam ketika Rasulullah dalam keadaan safar, maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menyimpulkan ini juga merupakan salah satu dalil bahwasannya sholat witir hukumnya adalah sunnah dan bukan masuk ke dalam kategori masalah sholat yang diwajibkan. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua yang dapat kita ambil dari beberapa hadis yang telah kita bahas tadi adalah tentang waktu sholat witir. Waktu sholat witir tadi disebutkan apa oleh Rasulullah SAW? Min ba'di sholatil isya, baina sholatil min ba'di sholatil isya ila tulu'il fajar. Setelah kita melaksanakan sholat isya sampai fajar terbit. Kemudian ada pertanyaan, andaikan kemudian hujan turun pada waktu maghrib, dan kemudian kita menjamak sholat maghrib dengan sholat isya dengan jamak takdim, kapan waktu witir dimulai? Apakah dari sejak kita selesai melaksanakan sholat isya yang kita jamak dengan sholat maghrib itu, atau kita tunggu dulu masuknya waktu isya kemudian baru kita melaksanakan sholat witir? Para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bahwasannya apabila sholat kita dijamak, maka waktu sholat witir dimulai dari selesainya kita melaksanakan sholat isya, walaupun belum masuk waktu isya. Ya, jadi setelah jamak, misalnya selesai jam 6:30, langsung kita sholat witir. Ini adalah diperbolehkan dan sholatnya adalah sah. Ya. Kemudian sholat witir ini adalah waktunya memanjang, berlangsung sampai fajar terbit. Akan tetapi apabila ada seseorang yang lupa tidak melaksanakan sholat witir, atau dia ketiduran padahal sholat witir sudah menjadikan tradisi dan rutinitas hariannya, maka saat itu dia boleh mengqadha sholat witir di siang hari. Namun ada beberapa perbedaan apabila sholat witir diqadha pada waktu siang hari. Perbedaan yang pertama adalah dari segi jumlah rakaatnya. Karena sholat waktu siang itu semuanya syafa', semuanya genap. Sehingga apabila kita biasa melaksanakan witir 1 rakaat, maka apabila kita qadha di waktu siang, maka dilakukan 2 rakaat. Apabila kebiasaan kita 3 rakaat, maka di saat kita mengqadhanya, maka kita melakukannya 4 rakaat. Apabila kita biasa 5 rakaat, melakukannya maka kita qadha menjadi 6 dan seterusnya. Ya. Ini apabila kita tidak sempat melaksanakan sholat witir, maka boleh untuk kita qadha di waktu siang. Kemudian masalah yang ketiga, berapa jumlah rakaat sholat witir? Sholat witir minimalnya adalah 1 rakaat dan banyaknya adalah maksimal berapa? 11 rakaat. Sebagaimana dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tadi, beliau menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih melaksanakan sholat di waktu malam baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan melebihi dari 11 rakaat. Ya. Maka barang siapa yang hendak melaksanakan sholat witir dengan 1 rakaat, maka dia pun boleh melakukannya. Atau apabila dia biasanya mungkin melakukan 5 rakaat, tetapi suatu malam dia agak sedikit terlambat bangun sehingga khawatir apabila melaksanakan witir 5 rakaat atau 3 rakaat akan memasuki waktu subuh, maka saat itu pun dia boleh melakukan witir dengan hanya 1 rakaat. Ya, adapun tata caranya bahwa apabila kita melaksanakan sholat 1 rakaat, tentu adalah dengan 1 tasyahud dan 1 salam. Dan apabila kita hendak melaksanakan witir dengan 3 rakaat, maka kita memiliki 2 opsi. Opsi yang pertama, melaksanakan sholat 2 rakaat, tasyahud kemudian salam.
dan kemudian berdiri lagi ditambah 1 rakaat tasyahud dan salam, jumlahnya menjadi 3. Atau cara yang kedua adalah kita tidak melaksanakan tasyahud kecuali di rakaat yang ketiga dan kemudian salam. Ini pun adalah merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah manakala kita melakukannya seperti sholat maghrib. Ini adalah yang tidak diperbolehkan. Namun mana yang afdal di antara dua tata cara ini? Apakah melakukannya 3 secara langsung atau 2 plus 1? Yang afdal adalah 2 plus 1. Mengapa kita katakan dia afdal? Karena tentu dia memiliki amalan tambahan, yaitu tasyahud. Ya, di sana ada tasyahud yang tidak dilakukan apabila kita melakukan 3 rakaat secara langsung, sehingga dengan demikian dia adalah afdal. Tetapi dia adalah bukan merupakan sebuah kemestian. Kemudian apabila kita melaksanakan sholat witir 5 rakaat, bagaimana caranya? Apabila kita witir 5 rakaat, kita melaksanakannya langsung 5 rakaat dengan tanpa diselingi dengan tasyahud. Jadi tidak duduk bertasyahud kecuali di rakaat yang terakhir, kemudian setelah itu salam. Ya, boleh enggak kita melaksanakan sholat witir 5 rakaat? Kita katakan boleh jikalau sholat sendirian. Adapun jikalau sholat secara berjamaah, maka para ulama rahimahumullah ta'ala tidak merekomendasi untuk melakukan witir lebih dari 3 rakaat. Mengapa demikian? Karena ini akan menimbulkan kegelisahan pada makmum. Dan karena kebanyakan makmum atau umumnya makmum memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Ya, sebagian dari mereka ada yang kondisinya sedang menahan al-akhbasan, ini ingin buang angin atau ingin buang air, sehingga kemudian dia sudah berharap akan tasyahud, kemudian imam berdiri lagi, dia pun tidak bisa protes. Akhirnya kemudian setelah rakaat yang kelima berharap juga akan salam, tiba-tiba imam berdiri lagi. Nah, ini akan membuat kegelisahan dan akan menghilangkan kekhusyuan sholat. Oleh sebab itu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala beliau mengatakan tidak seyogianya lebih dari 3 rakaat. Ya. Kemudian apabila kita melaksanakan sholat witir 7 rakaat, bagaimana caranya? Kita melakukannya sardan, artinya melakukannya secara maraton, secara terus, ya, dengan tanpa ada jeda salam. Tidak salam kecuali di rakaat yang terakhir. Bagaimana jikalau kita melaksanakan sholat witir 9 rakaat? Apabila kita melaksanakan sholat witir 9 rakaat, maka kita melakukan sholat 8 rakaat. Ya, kita lakukan sholat 8 rakaat. Kemudian setelah 8 rakaat itu kita duduk tasyahud. Kemudian salam. Kemudian berdiri lagi untuk melakukan 1 rakaat dan kemudian tambah 1 rakaat dan salam. Jumlahnya menjadi 9. Ya. Atau dia melaksanakan sholat witir 11 rakaat. Apabila melaksanakan sholat witir 11 rakaat, bagaimana caranya? Maka dilaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat. Sampai 10 rakaat baru kemudian ditambah dengan 1 rakaat. Ya, ini tata cara sholat witir. Jadi apabila kita melakukannya 3 rakaat, maka ada 2 pilihan. Apabila kita hendak melakukannya 5 rakaat, maka tidak duduk kecuali di rakaat yang terakhir. Apabila kita melakukannya 7 rakaat, tidak duduk kecuali di rakaat yang terakhir. Apabila kita hendak melakukannya 9 rakaat, maka kita duduk di rakaat yang ke-8, kemudian salam dan plus 1. Ya, jadi 8 rakaat itu menyambung terus. Sementara sholat witir
yang dilakukan 11 rakaat, afwan, yang sholat menghadapnya ke sana. Ini masjid kiblaten, ya. Kemudian adapun ya, jadi kejadian betul tadi Sampai Nasir bilang. Ya, ada masjid kiblaten. Baik. Adapun apabila kita melakukan yang 11 rakaat, maka kita lakukan 2 rakaat sampai 10 rakaat, kemudian kita tambah lagi dengan 1 rakaat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya masalah yang kelima, salat witir afdolnya dilakukan kapan? Di akhir malam. Salat witir afdolnya dilakukan di waktu malam. Tetapi apabila kita melakukannya di awal malam, mengingat kita menduga bahwa kita tidak akan bisa bangun di akhir malam, karena misalnya kita termasuk ke dalam kategori orang yang sibuk di awal malam dengan melakukan berbagai macam kegiatan yang bermanfaat, terutama adalah mereka yang disibukkan dengan ilmu, sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, di mana Rasulullah berwasiat kepada beliau untuk melaksanakan witir di awal malam. Mengapa demikian? Karena Abu Hurairah itu sepanjang malam beliau lebih banyak disibukkan dengan masalah-masalah ilmu, begadang di waktu malam, sehingga sangat sulit untuk bangun di akhir malam. Maka bagi mereka yang kondisinya seperti itu, maka hendaklah witir dilakukan di awal malam. Yang menjadi pertanyaan adalah, apabila kita sudah witir di awal malam, bolehkah kita kembali melaksanakan sholat di akhir malam manakala kita bangun? Dan pertanyaan ini adalah barangkali di antara pertanyaan yang paling banyak datang ke Radio Mu'ad pada bulan Ramadan. Ya, berkenaan dengan pelaksanaan sholat tarawih. Tatkala kita sholat tarawih di awal malam dan kita sudah menutupnya dengan witir, bangun kembali di waktu malam, ya, apakah boleh kita melaksanakan kembali sholat tahajud? Ya, kita katakan jawabannya, semua ulama mengatakan hukumnya adalah boleh. Ya, hanya saja teknis pelaksanaan witir ini adalah yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Sebagian ulama mengatakan, dan ini adalah mazhab Imam Ahmad dan dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa tidak perlu kembali melaksanakan sholat witir. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ij'alu akhiru salatikum bil laili witra. Jadikanlah sholat terakhir di malam kalian itu sholat witir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersabda, janganlah kalian melaksanakan sholat setelah kalian sholat witir. Jadi beda redaksinya. Rasulullah bersabda, jadikanlah sholat witir itu adalah di akhir sholat kalian pada waktu malam. Berarti anjuran untuk mengakhirkan sholat witir dan melakukan sholat witir di akhir malam, dia lebih afdal. Tetapi tidak ada larangan untuk melaksanakan sholat setelah sholat witir. Karena Rasulullah SAW tidak bersabda, janganlah kalian sholat setelah sholat witir. Ya, tetapi jadikanlah witir di akhir sholat kalian. Jadi anjuran, bukan larangan untuk melaksanakan sholat setelah witir. Apakah kemudian setelah kita melaksanakan sholat tahajud di akhir malam, apakah perlu witir kembali? Menurut pendapat ini dikatakan tidak perlu witir lagi, karena ada hadis Rasulullah SAW tadi yang kita bacakan, la witrani fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ini pendapat Imam Ahmad, juga dikatakan oleh banyak para ulama salaf. Pendapat ulama salaf yang lain yang dirajihkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tetap melakukan witir di waktu malam. Jadi setelah kita witir di awal malam, bangun kembali di akhir malam, kita kemudian sholat kembali. Setelah sholat kembali ini, kita witir kembali di akhir malam. Katanya karena Rasulullah memerintahkan kita untuk menjadikan witir di akhir
sholat kita. Lalu bagaimana dengan hadis la witrani fil lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam? Dijawab oleh mereka, sholat witir yang kedua ini diniatkan dengan mengcancel witir yang pertama. Artinya kita niatkan bahwa witir yang kedua ini menggantikan witir yang pertama, sehingga dengan demikian tetap tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya, pendapat manapun yang diambil, ini masing-masing memiliki wijhatul nazar, artinya memiliki dalil yang cukup kuat dan dikatakan oleh sebagian ulama salaf. Kemudian berikutnya, masalah yang ke-6 dari hadis Abdullah bin Umar tadi, hadis yang pertama kita baca, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW, beliau bersabda, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Artinya 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW beliau melaksanakan sholat 11 rakaat. Yusalli arba'an, beliau melaksanakan sholat 4 rakaat. Kemudian di sini coba hadisnya. Yusalli, di sini yusalli arba'an, ya. Yusalli arba'an di hadis yang ke-19, beliau salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa qulihin, dan jangan engkau tanyakan bagaimana indahnya dan panjangnya bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yusalli arba'an, kemudian setelah itu beliau salat lagi 4 rakaat. Dan janganlah engkau tanyakan bagaimana indahnya dan panjangnya bacaan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian setelah itu summa yusalli salatan. Kemudian beliau melaksanakan salat 3 rakaat. Jadi di sana ada riwayat yang menyebutkan bahwa salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ada yang mengatakan 4, 4, 3. Sebenarnya kedua riwayat ini tidak bertentangan. Ya. Sebagian dari kaum muslimin memahami bahwasannya seperti dalam sholat tarawih di beberapa masjid, praktiknya di kalangan kaum muslimin ada kaum muslimin yang sholat 4 rakaat dengan 1 salam, 4 rakaat dengan 1 salam, baru kemudian 3 rakaat. Ya, ada yang 2, baru kemudian 3. Wallahu ta'ala alam, sebenarnya kita bisa menggabungkan antara kedua dalil ini, di mana dikembalikan kepada hadis Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW itu melaksanakan sholatnya tetap 2 rakaat sebagaimana dalam hadis Ummul Mukminin yang lain, yaitu sholatul laili masna masna. Berarti Rasulullah SAW melaksanakan sholat 2 rakaat. Sehingga karena sholat Rasulullah itu panjang, maka Rasulullah melaksanakannya, ya, maka Rasulullah SAW melaksanakannya dengan 2 rakaat, kemudian salam, berarti 4. Dari situ kemudian Rasulullah SAW beliau beristirahat, berarti kan menjadi 4. 2 istirahat sejenak, kemudian setelah beliau beristirahat berdiri kembali melaksanakan sholat 2 rakaat lagi, kemudian beliau istirahat lagi, baru kemudian melaksanakannya 3 rakaat. Oleh sebab itu Ummul Mukminin Aisyah, beliau mengatakan, janganlah kamu bertanya tentang indahnya dan panjangnya bacaan Rasulullah SAW. Mengapa beliau membuat jeda di masing-masing setelah disebutkan 4 rakaat, kemudian jangan kamu tanyakan tentang indah dan panjangnya bacaan Rasulullah. Kemudian setelah itu sholat lagi 4 rakaat, kemudian jangan kamu bertanya tentang indah dan panjangnya, tentang indah dan bacaannya sholat Rasulullah SAW. Di sana juga ada jeda. Mengapa tidak disebutkan beliau melakukannya misalnya 4 rakaat kemudian 4 rakaat, dan jangan kamu tanyakan tentang indahnya dan panjangnya bacaan Rasulullah SAW. Ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW dalam praktek sholat malamnya beliau melaksanakannya 2, ya, tapi berhenti di setiap 4 rakaat.
Sehingga 4, kemudian istirahat, kemudian 4, kemudian istirahat, kemudian witir. Sehingga dari sini tidak ada kontradiksi antara hadis yang menyebutkan sholatul laili masna-masna dengan hadis yang menyebutkan sholat arba'an, summa salasan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, qiyamul lail tentu adalah merupakan sholat terbaik, ya. Sholat terbaik dari merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita sekalian, sholat terbaik setelah sholat fardu sebagaimana yang telah kita bacakan hadisnya tadi. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berwasiat dan berpesan kepada kita sekalian untuk menjaga qiyamul lail. Ya, fa innaha da'bu sholihina qablakum, karena sesungguhnya sholat tahajud atau qiyamul lail itu adalah merupakan tradisi orang-orang soleh sebelum kalian. Ya, oleh sebab itu para ulama kita, para salafus soleh, mereka itu sangat bersedih manakala mereka hendak memasuki waktu fajar, karena mereka merasa bahwa waktu mereka untuk berkholwah, untuk bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala akan segera berakhir. Ya, terkadang kita pun sama-sama sedihnya, ya, ketika mau memasuki waktu subuh, tapi sedihnya kita karena waktu tidur kita akan segera berakhir. Tetapi para salafus saleh, mereka melaksanakan sholat itu adalah sedih karena waktu sholat mereka untuk qiyamul lail itu akan segera berakhir. Oleh sebab itu qiyamul lail adalah merupakan barometer keimanan seseorang, wallahu ta'ala alam, dan kesiapan i'dad seseorang, kesiapan seseorang untuk membawa risalah Islam itu adalah diukur dengan kesiapan dia dalam melaksanakan sholat tahajud. Wallahu ta'ala alam. Oleh sebab itu di tahun pertama sholat tahajud itu diwajibkan atas kaum muslimin. Yani kita ketahui tahajud hukumnya wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ketika ayat ini turun, maka salat tahajud bagi para sahabat di awal mula Islam itu hukumnya juga wajib. Sampai kemudian turun ayat yang terakhir dari surat Al-Muzammil, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, ya, wallahu yuqaddiru laila wan nahar. Baru kemudian hukumnya menjadi sunnah. Oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan bahwa untuk mengukur keistiqomahan kita dalam qiyamul lail itu 1 tahun itu kita lihat bisa istiqomah ataukah tidak. Kita lihat lagi ayatnya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai orang yang berselimut, bangunlah kamu di waktu malam kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Yang dikecualikan ini tidurnya atau bangunnya? Yang dikecualikan itu adalah tidurnya. Kecuali sedikit tidur. Kalau kita pahami kecuali sedikit bangun, padahal kan yang diperintahkannya untuk bangun. Qumil laila, bangunlah kamu di waktu malam. Berarti hukum asalnya malam itu adalah bangun. Illa qalila, kecuali sedikit. Sedikit untuk tidur. Jadi jangan dibalik. Qumil laila illa qalila nisfahu, setengah malam. Setengahnya. Awil qusminhu qalila, atau kurangi sedikit darinya. Berarti berapa? Sepertiganya. Auzid alaihi, atau tambahkanlah kepadanya, tambahlah dari setengah, berarti 2/3 malam. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran di waktu malam itu dengan tartil. Kemudian apa Allah Subhanahu wa taala berfirman? Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu perkataan yang berat. Sebagian ulama tafsir mengatakan qaulan tsaqila adalah Al-Quran.
Sebagian yang lain qaulan tsaqila adalah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama tafsir yang lain mengatakan qaulan tsaqila adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita ingin menilai seseorang mana yang layak untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, semestinya kita lihat bagaimana qiyamul lailnya. Karena itu adalah tolak ukur bagi kesiapan seseorang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia siap untuk melaksanakan qiyamul lail, maka insya Allah dia siap untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebagian orang dia berapi-api untuk menegakkan khilafah, tapi menegakkan qiyamul lail dia tidak sanggup. Ya, ini adalah merupakan sebuah khalal. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ingin menempa para sahabatnya diwajibkan qiyamul lail selama 1 tahun. Baru kemudian setelah terlatih, maka sudah menjadi kebiasaan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW memakruhkan kepada kita untuk begadang di waktu malam, berbincang-bincang, ngobrol di waktu malam dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, kecuali manakala kita mudzakaratul ilm, menuntut ilmu dan semisalnya, itu adalah sesuatu yang diperbolehkan sebagaimana dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tetapi kemudian kadang bangun malam hanya untuk nonton Real Madrid atau Manchester United, ya, begadang di waktu malam untuk main catur, apalagi main domino dan lain sebagainya, maka tentu ini adalah merupakan sesuatu yang ironi yang dilakukan oleh kaum muslimin. Wal lailu mawjud wa rabbul laili ma'bud. Ya, malam tetap terbuka bagi kita sekalian dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunggu kita sekalian di waktu malam. Oleh sebab itu, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalaupun seandainya kita tidak bisa bangun di waktu malam, maka lakukanlah tahajud walaupun dengan 2 rakaat plus 1, ya, di awal malam. Untuk memulai tradisi orang-orang yang soleh ini semestinya adalah merupakan sesuatu yang tidak kita tinggalkan. Dan sesungguhnya apabila kita komitmen dan istiqomah, banyak cara untuk memudahkan kita melaksanakan sholat tahajud. Sebagian ulama salaf itu membagi malam itu menjadi 3. Antara dia, keluarganya, dan pembantunya itu dibagi 3. Katanya siapa yang mau piket di awal malam. Jadi ada yang disuruh tahajud di awal malam, ada yang disuruh untuk tahajud di pertengahan malam, ada yang disuruh untuk tahajud di sepertiga malam terakhir. Beliau katakan, saya tidak ingin ada satu masa di rumah saya ini adalah ada masa kelalaian, tidak ada seorang pun yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun saat ini tadi qiyamul lail ini adalah merupakan sesuatu yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin dan bahkan bukan oleh kaum muslimin, bahkan tidak jarang kita dapatkan para aktivis dakwah pun ya adalah sangat jauh dari yang namanya qiyamul lail. Padahal qiyamul lail ini adalah merupakan suatu amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hampir tidak pernah meninggalkannya. Ya, bahkan salat witir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan safar atau ketika beliau dalam keadaan hadar atau dalam keadaan tidak bepergian. Ya. Demikian ikhwatal iman kajian kita pada malam hari ini, kajian seputar masalah salat witir, dan biidznillah taala di pertemuan yang akan datang kita akan membahas seputar masalah salat duha. Wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas kajian yang diberikan Ustaz, dan selanjutnya kita masuk diskusi dan tanya jawab, dan kami persilakan apabila ada di antara pendengar yang untuk para hadirin. Langsung saja mungkin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Yang mulai. Iya. 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 Baik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, hadis dari Abdullah bin Amr bin As di mana beliau pernah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Ya Abdullah, la takun misla fulan. Kana yaqumul lail tsumma tarakah." Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Dia itu dahulu rajin sholat tahajud, tapi kemudian dia meninggalkannya. Dan saya kira kapan yang tidak suka tahajud setiap malam pasti terkena dengan hadis ini. Karena semua kita pernah melaksanakan sholat tahajud atau minimal sholat tarawih. Yang sholat tarawih juga adalah sholat tahajud juga, hanya saja dilakukan pada bulan Ramadan. Maka orang yang seperti ini juga memang sudah semestinya tersinggung dengan hadis Abdullah bin Amr tadi. Sebuah cambuk dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sekalian. Tetapi kemudian pertanyaannya, apakah lebih baik kita sama sekali tidak saja gitu ya, atau lebih baik kita bolong-bolong? Sekarang perlu kita ketahui bersama apa sebenarnya sebab yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Ya, innal abda la yudhnibadz dzanba fayuhramu lahu qiyamul lail. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba manakala dia melaksanakan atau melakukan dosa, maka akan diharamkan baginya qiyamul lail. Jadi sebab utama tatkala kita tidak bisa sholat tahajud adalah karena maksiat. Oleh sebab itu suatu ketika ada seorang tabi'in datang kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, in ishtaqaitu min qiyamil lail, min adami qiyamil lail." Wahai Amirul Mukminin, saya mengeluhkan kepada Anda, curhat kepada Anda bahwa saya tidak bisa lagi melaksanakan sholat tahajud dari sejak 3 bulan yang lalu, katanya. Jadi 3 bulan yang lalu, dari sejak 3 bulan yang lalu tidak bisa sholat tahajud. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau kemudian mengatakan, coba kamu ingat ya, 3 bulan yang lalu dosa apakah yang pernah kamu kerjakan? Ya. Kemudian dia ingat kembali memori 3 bulan yang lalu, kemudian ternyata dia menyadari bahwa dia pernah bersuudzon kepada seseorang. Saat itu ada seseorang yang sedang menangis di dalam masjid. Kemudian dia hanya bersuudzon, katanya, wah ini pura-pura ini. Dia ingin dibilang, katanya. Jadi orang yang menangis ini karena ingin dibilang. Karena dia bersuudzon kepada orang lain yang sedang dalam keadaan menangis dalam masjid itu, akhirnya kemudian malamnya dan setelah itu kemudian tidak bisa lagi melaksanakan sholat tahajud. Oleh sebab itu, wallahu ta'ala alam, ya,
Oleh sebab itu di dalam surat Al-Mudaththir, masih surat yang berkenaan dengan qiyamul lail, ya ayyuhal mudaththir. Ya. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Coba apabila kita lihat susunan daripada ayat yang mulia ini. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangkitlah, bangunlah dan berilah manusia peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu hendaklah engkau agungkan. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka hendaklah kamu bersihkan. Wa rujza fahjur, dan ar-rujza ini adalah bisa bermakna kesyirikan, bisa bermakna kefasikan, kemaksiatan. Sebagian mufassirun mengatakan berhala, maka tinggalkanlah. Jadi nampaknya korelasinya sangat jelas bahwa ketika kita diperintahkan untuk tahajud, juga diperintahkan untuk pensucian jiwa kita. Dan wallahu ta'ala alam, nampaknya tidak ada cara yang lebih efektif untuk melakukan pensucian jiwa kita atau tazkiyatun nafas. Tidak ada cara yang lebih efektif daripada sholat tahajud. Oleh sebab itu akan kita dapatkan bahwa orang yang senantiasa melaksanakan tahajud akan kita dapatkan biidnillahi ta'ala, dia akan kita dapatkan orang yang selalu salamatus sadr. Orang yang senantiasa berlapang dada. Orang yang tidak memiliki hasad, gil kepada orang lain. Ya, oleh sebab itu kita lihat orang-orang pendengki biasanya dia tidak melaksanakan sholat tahajud. Wallahu ta'ala, sehingga tidak ada cara yang paling efektif wallahu ta'ala alam untuk membersihkan jiwa kita daripada melaksanakan sholat tahajud. Oleh sebab itu mengapa kemudian kita lihat surat Al-Mudaththir dan surat Al-Muzammil itu adalah merupakan surat kedua dan ketiga setelah surat Al-Qalam dari tartib nuzul, dari urutan turunnya ayat suci Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa dari sejak fase Makkah, dari mulai tahun pertama kenabian, maka tahajud ini adalah sudah disyariatkan. Bahkan 1 tahun ya ketika turunnya surat Al-Muzammil ini, setelah turunnya surat Al-Muzammil, ayat yang pertama, itu adalah langsung diwajibkan. Dan ini tentu tidak diturunkan lebih awal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali di sana ada satu faidah, bahwa ini adalah merupakan sebuah amalan yang harus diprioritaskan. Ini sebelum Allah merintahkan kita untuk melaksanakan saum, zakat, ya bahkan sholat fardu saja saat itu adalah belum disyariatkan. Karena nanti sholat fardu baru disyariatkan pada tahun ke-10 dari kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sholat fardu tahun ke-10 setelah peristiwa Isra Mi'raj. Ya, itu sholat fardu, tetapi sholat tahajud ini adalah sudah disyariatkan sebelum keberadaan sholat fardu itu sendiri. Dan ini menunjukkan adanya ihtimam atau perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita sekalian, agar kita benar-benar menjaga amalan yang sangat mulia ini. Wallahu ta'ala a'lam. Silahkan Dok, langsung aja. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sebaik-baik qiyamul lail itu adalah qiyamul lail Nabi Dawud alaihi salam. Afdalu qiyamul lail, afdalul qiyam Dawud alaihi salam. Sebaik-baik salat tahajud itu adalah salat tahajudnya Nabi Dawud alaihi salam.
Kana yanamu nisfahu. Beliau tidur setengah malam. Tsumma yaqumu thulutsahu. Kemudian beliau kemudian beliau bangun sepertiga malam. Tsumma yanamu sudusahu. Kemudian beliau tidur lagi seperenam malam. Sekarang kalau kita asumsikan bahwa malam itu hitungannya kita ambil saja karena ini adalah berkenaan dari waktu melaksanakan sholat tahajud atau sholat witir itu sendiri, berarti dari sholat isya sampai sholat subuh. Kalau umumnya rata-rata di kota Kendari atau di Indonesia secara umum, isya itu adalah jam 7:30. Ya, berakhir artinya setelah selesai sholat isya jam 7:30. Waktu subuh secara umum adalah jam 4:30. Berarti manakala kita jumlahnya adalah 9 jam. Nah, setengah malam berarti 4 jam setengah. Berarti Nabi Daud alaihissalam beliau langsung tidur setelah sholat isya sampai jam 12 malam, 4 jam setengah. Kemudian setelah itu beliau sholat sepertiga malam, berarti 3 jam, sepertiga dari 9. Dari jam 12 sampai jam 3 itu sholat tahajud. Kemudian 1/6 malam, 1/6 dari 9 jam berarti 1 jam setengah. Dari jam 3 sampai jam 4:30 kembali tidur. Baru bangun lagi nanti kemudian setelah subuh. Jadi kalau sepertiga malam terakhir berarti 3 jam terakhir. Ya, 3 jam terakhir kurang lebih dari mulai jam 1:30 itu adalah sudah masuk ke dari 1:30 ya. Dari 1:30 sampai 4:30 itu adalah sepertiga malam terakhir. Ya, ini adalah berkenaan dengan waktu sholat tahajud yang afdal. Dan bacaannya apakah yang dijaharkan, mana yang lebih afdal? Bacaannya disirkan atau dijaharkan? Pertama, bahwa hukum asal sholat pada waktu malam itu bacaannya dijaharkan. Dan tadi salah satu perbedaan apabila kita mengqadha sholat witir ada tadi yang saya lompat. Selain rakaatnya yang berbeda, juga bacaannya. Kalau di waktu malam dijaharkan, kalau waktu siang disirkan. Rasulullah SAW suatu ketika beliau itu keliling di rumah-rumah para sahabat, di sekitar rumah para sahabat di Madinah. Dan nampaknya Rasulullah sering berkeliling mengontrol para sahabatnya di waktu malam. Dan ini Masya Allah adalah menunjukkan kepada tanggung jawab dan keberanian Rasul SAW. Di mana Rasulullah itu kalau waktu malam beliau semacam patroli keliling. Sehingga apabila ada sahabat yang kelihatannya tidak bangun, itu dibangunkan. Oleh sebab itu Rasulullah menegur Ali bin Abi Thalib bersama dengan putrinya Fatimah karena tidak kelihatan tahajud. Ya, kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkilah, wahai Rasulullah, sesungguhnya jiwa kami ini kan di tangan Allah, katanya. Jadi masalahnya kalau Allah tidak mentakdirkan bangun, juga kita tidak bangun. Kemudian Rasulullah bersabda, innal insan wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Memang manusia itu banyak mendebat, katanya seperti itu. Nah, sampai Rasulullah itu tahu. Beliau katakan, sungguh saya mengetahui rumah si fulan dengan rumah si alan dari apa yang mereka baca pada waktu malam. Jadi tahu betul ini suaranya Ahi Faris, ini suaranya Pak Darwis, ini suaranya Ahi Mu'ad. Itu tidak perlu lihat rumahnya. Kalau di sini itu adalah terdengar dari bacaan tahajudnya di waktu malam. Sampai suatu ketika Rasulullah SAW beliau lewat ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nampaknya suara Abu Bakar As-Siddiq itu sangat pelan. Ya, sehingga kemudian Rasulullah mengatakan, Abu Bakar ini membaca dengan suara yang sangat pelan. Akhirnya kemudian setelah itu lewat ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan kemudian Umar bin Khattab terdengar bacaannya sangat keras. Akhirnya kemudian
keesokan harinya setelah sholat subuh Rasulullah bertanya kepada As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, wahai Abu Bakar, mengapa engkau pelankan suaramu ketika tahajud tadi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian beliau berhujjah, qad asma'tu man unaji, katanya. Aku telah memperdengarkan siapa yang aku seru, yang aku bermunajat kepadanya. Yani Allah sudah mendengarkan, walaupun bacaan saya pelan, Allah sudah mendengarkan bacaan saya. Rasulullah kemudian tersenyum. Berarti punya dalil, berhujjah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, katanya, lalu mengapa engkau mengeraskan bacaanmu seperti itu tadi malam? Katanya, kemudian Umar bin Khattab menjawab, ya, rafa'tu sauti li'atrul syaitan. Katanya agar mengusir syaitan. Berarti punya dalil juga. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, wahai Abu Bakar, ya, keraskan sedikit suaramu, dan wahai Umar, pelankan sedikit suaramu, karena suaramu itu bisa ya menembus rumah orang lain sehingga bisa jadi mengganggu kehusuan orang lain. Dan ini adalah yang afdal dari bacaan qiyamul lail, wallahu taala alam. Ustaz, kita angkat satu pertanyaan terakhir dari kajian umat Australia dari Ukti Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan sholat tahajud berjamaah dengan suami? Mohon dijelaskan lagi. Syukron. Alhamdulillah wassalatu wassalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hukum asalnya adalah diperbolehkan. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melaksanakannya dengan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan itu adalah dilakukan di luar Ramadan. Ya, adapun di bulan Ramadan maka tergantung pada kondisi individu kita, tapi umumnya ulama mengatakan afdalnya adalah dilakukan secara berjamaah. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shallama al-imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama dengan imam sampai bubar, sampai selesai imam, maka dicatat baginya sholat tahajud semalam suntuk. Ini pahala tahajud semalam suntuk. Kalau kita sholat sendirian, kita belum tentu mendapatkan sholat tahajud semalam suntuk. Tapi dengan imam ada jaminan. Di samping itu juga adalah merupakan, sholat tarawih adalah merupakan salah satu syiar Islam yang perlu dipertahankan oleh kaum muslimin, walaupun dia hukumnya tidak wajib. Tetapi di luar Ramadan, maka para ulama rahimahumullah ta'ala berbeda pendapat. Wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah, bahwa sholat tahajud di luar bulan syur Ramadan boleh dilakukan untuk berjamaah, tetapi sifatnya adalah tidak rutin. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan Ibnu Abbas, demikian juga pernah dilakukan bersama dengan Abdullah bin Mas'ud, sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud berniat buruk kepada Rasulullah SAW. Artinya Abdullah bin Mas'ud hampir-hampir meninggalkan Rasul karena panjangnya bacaan Rasul, yakni 1 rakaat 5 juz. Ya, ini sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan, qad hamamtu bi amri su. Saya sudah bertekad buruk. Katanya, ngapain kamu bertekad buruk? Katanya, saya mau tinggalkan Rasulullah. Ini juga dilakukan di luar Ramadan. Berarti hukum asalnya adalah boleh, tetapi tidak dilakukan secara terkoordinir. Artinya Rasulullah tidak janjian dulu, kumpulkan para sahabat, ayo kemudian kita tahajud akbar lah, apa namanya. Ini tidak dilakukan seperti itu, tetapi sudfah, secara insidental. Ini ketika kita melihat ada seseorang, misalnya ada imam kita, ada Ustadz Zain misalnya sedang sedang sholat tahajud, wah enak bacaannya, sholat langsung langsung sholat di belakangnya. Itu yang terjadi. Rasulullah tidak mengkoordinir dan kemudian tidak melakukan acara, walaupun untuk mengatakan bid'ah apabila ada orang yang melakukan koordinasi seperti itu juga terlalu cepat, saya katakan terlalu terburu-buru untuk memvonis bahwa itu adalah merupakan sebuah kebid'ahan. Tetapi hukum asalnya adalah boleh. Hanya saja yang terjadi di zaman Rasulullah SAW itu tidak dilakukan secara terkoordinir
Ya, namun itu adalah merupakan sesuatu yang sifatnya spontanitas. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum. Ustaz, atas informasi yang telah diberikan hadirin serta para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Demikianlah kajian kita dalam penjelasan bab salat sunnah pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan bagi kita sekalian dan petunjuk, dan semoga ya kita semua diberikan kekuatan dan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menegakkan salat malam. Dan selanjutnya kita akan mengakhiri kajian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.